Video ini bukan dibuat untuk mengajari apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu ngalamin masa-masa di mana hidup terasa hambar? Semua terasa biasa aja. Sholat? Ya sholat. Tapi rasanya kayak rutinitas aja. Baca Al-Quran? Sekilas-sekilas doang. Itu pun kalau sempet denger ceramah. Kayaknya nggak semenarik scroll medsos. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa ya akhir-akhir ini aku ngerasa kosong? Kenapa ya hati ini nggak sepeka dulu? Kok doa-doaku seolah menggantung di langit, nggak turun-turun jawabannya? Mungkin aja jawabannya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka tertutup, dan bagi mereka azab yang besar. Ayat ini tuh kayak tamparan halus dari langit, tapi bukan buat nyudutin kita, justru untuk nyadarin kita. Kadang, bukan karena Allah nggak denger, tapi karena hati kita yang udah terlalu penuh dengan hal-hal lain, sampai suara Allah pun jadi tenggelam. Mari kita renungi pelan-pelan. Ketika hati tertutup dunia. Pernah nggak sih kita merasa hari-hari kita penuh banget? Bangun pagi buru-buru, kerja kejar target, sibuk urus ini itu, scroll medsos sampai malam, dan lupa ngobrol sama Allah. Pelan-pelan, tanpa sadar, hati kita makin sibuk dengan dunia, tapi makin sepi dari cahayanya. Allah sudah kasih peringatan tentang kondisi seperti ini dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Ayat ini bukan cuma buat orang kafir yang menolak kebenaran secara terang-terangan, tapi juga bisa jadi cerminan kita yang mulai lalai, yang terlalu cinta dunia sampai hati ini tak lagi peka terhadap nasihat, tumpul terhadap kebaikan, dan enggan mendengar suara kebenaran. Mari kita lihat contoh dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah menarik tentang Utbah bin Rabi'ah, tokoh Quraisy yang sangat terpandang, kaya, dihormati. Suatu hari dia datang kepada Nabi untuk menegosiasi. Ia berkata, "Kalau engkau mau jadi orang besar, kami akan jadikan kau raja. Kalau engkau butuh harta, kami akan kumpulkan kekayaan untukmu." Tapi apa jawaban Nabi? Beliau dengan tenang membacakan ayat-ayat Al-Quran, bukan debat, bukan tawar-menawar. Tapi Utbah, yang hatinya sudah tertutup dunia, tetap menolak. Ia pulang dengan wajah bingung, tapi tidak berubah. Lihatlah, dunia bisa membuat mata kita tertutup, bahkan ketika kebenaran ada di depan mata. Harta, jabatan, kenyamanan, bisa membungkam hati kita dari mengenal cahaya ilahi. Sebaliknya, lihatlah sahabat seperti Abu Bakar. Dia juga seorang saudagar, kaya, tapi hatinya tidak sibuk dengan dunia. Ketika Islam datang, ia tak ragu menyerahkan hartanya untuk membela agama. Dunia di tangannya, tapi tidak di hatinya. Maka, yuk kita pelan-pelan jaga hati. Sibuk boleh, tapi jangan sampai sibuknya menjauhkan kita dari Allah. Kalau hari-harimu penuh, sempatkan 1 menit untuk zikir. Kalau waktumu sempit, jangan sempitkan sholat. Dunia ini tempat singgah, bukan tujuan akhir. Karena ketika hati terlalu sibuk dunia, ia akan menjadi keras. Tapi ketika kita buka ruang untuk Allah di hati kita, dunia akan terasa ringan dan akhirat terasa dekat. Ketika ilmu dan kebenaran tak lagi menyentuh hati. Dalam hidup ini, kadang kita merasa sudah tahu segalanya. Apalagi kalau kita sudah banyak belajar, mengaji, kuliah agama, atau bahkan jadi tempat bertanya bagi orang lain. Tapi ternyata, Allah mengingatkan bahwa ilmu dan kebenaran itu tidak otomatis membuat hati menjadi lembut dan terbuka.
Bahkan bisa jadi sebaliknya, hati justru mengeras karena merasa sudah cukup tahu. Di surat Al-Baqarah ayat 7, Allah berfirman, Allah telah mengunci mati hati mereka, dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang berat. Al-Baqarah 7. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang menolak kebenaran bukan karena tidak tahu, tapi karena kesombongan. Mereka tahu, tapi tidak mau menerima. Hatinya tertutup, bukan karena gelapnya ilmu, tapi karena angkuhnya hati. Coba bayangkan kisah Abu Jahal, salah satu tokoh Quraisy yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Ia bukan orang bodoh, ia orang terpandang, cerdas, dan sangat tahu siapa Nabi Muhammad. Bahkan ia pernah berkata, kami dan Bani Hashim selalu bersaing. Mereka memberi makan, kami juga memberi makan. Mereka menolong, kami pun menolong. Tapi sekarang, mereka bilang ada Nabi di kalangan mereka. Bagaimana bisa kami mengakuinya? Apa yang membuatnya menolak kebenaran? Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena gengsi dan kesombongan. Ia takut martabatnya jatuh jika mengikuti kebenaran dari seseorang yang menurutnya biasa saja. Padahal, ilmu itu seharusnya membuat kita makin tunduk. Seharusnya makin tahu, makin sadar bahwa banyak hal yang kita tidak tahu. Makin paham kebenaran, makin kita rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi kita juga pernah seperti itu. Kita sudah tahu mana yang benar, tapi kita menolak karena tidak suka siapa yang menyampaikan. Atau merasa malu mengakui kalau kita salah. Atau merasa lebih pintar, lebih tahu, lebih hebat. Hati-hati, jangan sampai Allah mengunci hati kita. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita sombong. Mari belajar dari para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab. Dulunya ia sangat keras menolak Islam. Tapi ketika hatinya terbuka, ia jadi sosok paling rendah hati dalam mencari kebenaran. Ilmu menjadikannya lembut, bukan angkuh. Jangan pernah merasa paling benar. Jangan merasa paling tahu. Biarkan kebenaran masuk meski datang dari arah yang tidak kita duga. Latih diri mendengar dengan hati. Kadang kita merasa sudah mendengar, tapi sebenarnya hati kita belum benar-benar terbuka. Kita dengar nasihat, tapi tak menyentuh. Kita tahu kebenaran, tapi tetap abai. Dalam Al-Baqarah ayat 7, Allah memberi peringatan keras. Ayat ini bicara tentang mereka yang menolak kebenaran meski sudah datang dengan sangat jelas. Hati mereka terkunci, bukan karena tak punya telinga atau mata, tapi karena menolak untuk mendengar dengan hati. Dalam kehidupan, ini sangat mungkin terjadi. Kadang kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu keras kepala dengan ego, sampai-sampai nasihat dari Al-Quran, dari orang tua, dari sahabat, atau bahkan dari kejadian hidup sendiri, tak lagi kita dengar. Kita hanya mau mendengar yang sesuai dengan nafsu kita, bukan yang benar. Disinilah bahaya itu muncul. Hati jadi keras, lalu kebenaran lewat begitu saja tanpa bekas. Mari kita tengok kisah di zaman Nabi. Ada seorang sahabat mulia bernama Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, beliau termasuk yang sangat menentang Rasulullah, bahkan pernah berniat membunuh Nabi. Tapi ketika hatinya mulai lembut, saat ia mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya sendiri, ia tidak cuma mendengar dengan telinga, tapi dengan hati. Saat itu ia membaca surat Taha dan langsung tersentuh. Betapa indah dan dalamnya kalimat ini. Sejak saat itu hatinya terbuka. Ia masuk Islam dan menjadi salah satu pejuang paling tangguh dalam membela kebenaran. Beda sekali dengan Abu Lahab atau Abu Jahal, yang meski berkali-kali melihat mukjizat, mendengar langsung dakwah Nabi tetap menolak. Bukan karena tidak tahu, tapi karena hati mereka sudah terkunci. Jadi pertanyaannya hari ini, apakah kita termasuk yang mendengar dengan hati? Atau hanya mendengar selewat, lalu melanjutkan hidup seolah tak ada yang berubah? Mendengar dengan hati berarti mau merenung, mau menerima nasihat, walau kadang menyakitkan. Mau berubah,
walau berat. Karena pada akhirnya, bukan cuma telinga yang mendengar, tapi hati yang memutuskan apakah kita mau menerima kebenaran atau tidak. Yuk latih hati kita agar selalu terbuka. Biar nasihat jadi bekal bukan sekadar suara. Biar Al-Quran tak cuma jadi bacaan tapi petunjuk hidup yang kita dengar dan kita jalani. Agar hati tak tertutup dari muhasabah dalam cahaya hidayah. Kadang kita merasa baik-baik saja. Salat masih jalan, puasa juga ikut. Tapi pernahkah kita duduk sejenak lalu bertanya pada diri sendiri, sebenarnya aku ini dekat dengan Allah atau hanya merasa dekat saja? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 7, Allah telah mengunci mati hati mereka, dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka azab yang besar. Ayat ini mengingatkan kita tentang akibat dari hati yang terus-menerus menolak kebenaran. Hati yang tak pernah disirami muhasabah akan pelan-pelan tertutup tanpa kita sadari. Ibarat kaca yang setiap hari kena debu tapi tak pernah dilap, lama-lama tak bisa lagi memantulkan cahaya. Muhasabah, merenung sejenak, memeriksa niat dan amal, adalah cara agar hati tetap jernih. Muhasabah bukan hanya untuk orang yang merasa banyak dosa, tapi juga untuk yang merasa sudah baik. Karena kadang, rasa sudah baik itu yang membuat hati tertutup dari perbaikan. Di zaman Nabi, ada satu sahabat yang luar biasa dalam hal ini, Umar bin Khattab. Ia pernah berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah amal kalian sebelum amal itu ditimbang. Padahal beliau sudah dijamin surga. Tapi kenapa beliau masih begitu giat muhasabah? Karena Umar tahu, hati itu bisa berubah. Bahkan ketika seseorang sudah dalam jalan kebaikan, tetap ada potensi untuk tergelincir jika tidak dijaga. Dan penjagaan itu dimulai dari introspeksi diri yang rutin. Nabi Muhammad sendiri adalah contoh terbaik. Beliau yang maksum, bebas dari dosa, masih terus beristighfar setiap hari. Beliau bangun di sepertiga malam, menangis dalam sujudnya. Ketika Aisyah bertanya kenapa beliau menangis padahal Allah sudah mengampuni semua dosanya, Nabi menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Lihatlah, bahkan rasa syukur pun dijaga dengan muhasabah. Karena muhasabah bukan tentang merasa bersalah terus-menerus, tapi tentang menjaga hati agar tetap hidup. Maka, mari kita biasakan. Mungkin tiap malam sebelum tidur tanyakan pada diri sendiri, hari ini lebih dekat atau lebih jauh dari Allah? Hari ini sudah jujur dalam bekerja, sudah ramah pada keluarga, sudah jaga lisan dan pandangan, karena hati tak menutup tiba-tiba. Ia perlahan menjauh ketika kita tak lagi peduli untuk mengeceknya. Hati itu ibarat rumah, kalau nggak dibersihkan lama-lama debu numpuk. Kalau dibiarkan kosong lama-lama jadi tempat singgah hal-hal negatif. Kalau jarang dibuka, lama-lama jadi lembab dan gelap. Maka ayo, kita buka lagi jendela hati. Biar cahaya dari langit bisa masuk, karena sejatinya, bukan Allah yang menjauh. Tapi mungkin, hati kita yang tertutup. Semoga Allah selalu jaga hati kita dari kekakuan, dan selalu lembutkan ia dengan cahaya iman. Ya Allah, jangan Kau jadikan hati kami keras dan tertutup. Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa rindu pada petunjuk-Mu, ringan menerima nasihat, dan selalu kembali kepadamu dengan penuh harap dan cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Allah senantiasa memberi cahaya dalam hati kita. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.